Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ayah, bunda, bagaimana keadaannya pada hari ini? Nah, Ustazah doakan semoga Ananda, Mujahid dan Mujahidah selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan terhindar dari virus-virus yang mematikan. Nah, pada hari ini, sebelum Ustazah memulai materi, mari kita sama-sama baca doa ya, ikuti Ustazah. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cik cik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa-doa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma, warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Mujahid, Mujahidah, ayo, masih semangat enggak mengikuti pembelajaran online ini? Nah, Ustazah harap Ananda selalu semangat ya. Nah, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Nah, Ananda, hari ini Ustazah hanya mengulang materi ya. Nah, setelah ini Ananda akan mengerjakan soal latihannya. Nah, hari ini Ustazah akan bahas materi pembelajaran apa saja Kak yang ada pada tema 9 subtema 1. Nah, mata pelajarannya ada IPA, IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Nah, materi pada IPA apa Ananda? Materinya adalah sumber energi. Nah, sedangkan IPS materinya apa? Materinya adalah keadaan geografis terhadap lingkungan sekitar. Nah, yang ketiga PPKN. Apakah materinya PPKN? Materi dari PPKN adalah hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban apa saja kah yang dibahas? Ada hak dan kewajiban terhadap lingkungan, ada hak dan kewajiban terhadap makhluk hidup. Makhluk hidup yang seperti hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Nah, yang terakhir materi pada bahasa Indonesia. Materi pada bahasa Indonesia ada apa Ananda? Materinya adalah pengertian, wawancara, dan narasumber. Nah, Ananda, kemarin Ustazah pernah ya mengerjakan wawancara di rumah kepada ayah dan bunda ya. Nah, setelah ini mari kita simak sama-sama ya penjelasan dari materi-materi yang Ustazah akan sampaikan. Nah, kita masuk pada penjelasan pertama yaitu mata pelajaran IPA. Nah, kemarin pasti Ustazah pernah jelaskan ya mengenai sumber energi. Nah, di sini Ustazah hanya mengulang pelajaran kembali ya Ananda, Mujahid dan Mujahidah. Nah, sumber energi. Nah, sebelum kita masuk pada macam-macam energi dan manfaatnya, kita mengetahui dulu apa itu sumber energi. Nah, sumber energi adalah segala sesuatu
yang mampu menghasilkan sumber energi baik yang kecil maupun yang besar. Nah, selanjutnya, apa sajakah macam-macam energi? Nah, energi itu ada terbagi menjadi dua ya anak-anak. Yang pertama, energi yang terbarukan dan energi yang tak terbarukan. Nah, apa sajakah yang energi yang terbarukan? Energi yang terbarukan terbagi-bagi menjadi energi surya, energi nuklir, energi air, energi laut, dan energi angin dan energi panas bumi. Nah, yang kedua, energi tak terbarukan. Energi apa saja yang tak terbarukan? Energi batu bara dan energi minyak bumi. Nah, selanjutnya sumber energi. Sumber energi dibagi menjadi berapa? Terbagi atas menjadi 4. Yang pertama, sumber energi panas, sumber energi cahaya, sumber energi listrik, dan sumber energi bunyi. Nah, sumber energi panas, apa itu sumber energi panas? Sumber energi panas adalah energi yang dapat menghasilkan panas. Contohnya apa? Siapa yang tahu? Ananda pasti sudah menebak di rumah ya. Nah, sumber energi panas adalah yang terbesar apa? Ayo, adalah matahari. Nah, sumber energi panas atau matahari manfaatnya apa? Pasti Ananda sudah tahu ya, tapi di sini Ustazah hanya mengulang kembali ya. Sekali lagi Ustazah jelaskan. Matahari apa? Sumbernya memberi manfaat. Yang pertama apa? Menerangi bumi. Yang kedua apa? Membuat terjadinya siang dan malam. Yang ketiga apa? Berperan dalam proses terjadinya awan. Yang keempat, sumber energi pada panel surya. Yang kelima, berperan dalam proses fotosintesis. Dan yang terakhir, terjadinya siklus perputaran air. Ayo kita lanjut pelajaran selanjutnya ya. Nah, IPS, mata pelajaran IPS ya, mengenai keadaan geografis terhadap manusia. Nah, dalam bidang sosial, dari aspek sosial, letak geografis Indonesia menyebabkan bangsa Indonesia mudah berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain, sehingga proses interaksi antar bangsa lebih mudah terjalin. Nah, masyarakat Indonesia bisa menjalin hubungan baik dengan masyarakat benua Asia dan benua Australia. Indonesia yang terletak di posisi silang menyebabkan Indonesia banyak mempunyai mitra kerjasama dengan negara-negara berkembang. Kita lanjut ya pada pelajaran PPKN mengenai hak dan kewajiban. Nah, sebelum kita kupas lebih dalam mengenai hak dan kewajiban, kita tahu dulu apa itu hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang kita harus dapatkan dan itu ada sejak lahir. Nah, sedangkan kewajiban sesuatu yang harus kita lakukan atau laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, hak terhadap diri sendiri maupun selanjutnya hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Contoh, hak mendapatkan sumber energi. Nah, kewajibannya apa? Kewajibannya adalah menghabiskan makanan yang sudah diambil. Nah, yang kedua, hak mendapatkan air bersih. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita menggunakan air dengan bijak ya. Yang ketiga, hak mendapatkan lingkungan yang sehat. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah menjaga lingkungan dari pencemaran. Dan yang terakhir, hak mendapatkan lingkungan yang asri. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah merawat dan menjaga tanaman.
kita masuk pada pembelajaran bahasa Indonesia. Pengertian wawancara dan narasumber. Apa itu wawancara? Nah, wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih terhadap secara berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain serta mendengarkan suara dengan melalui telinganya sendiri. Nah, apa fungsi dan tujuan wawancara? Fungsinya yang pertama adalah sebagai metode primer. Yang kedua adalah sebagai metode pelengkap. Dan yang ketiga adalah sebagai kriterium. Nah, tujuan wawancara apa? Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi. Dan yang kedua adalah memperoleh opini. Kan pengertian narasumber adalah orang yang menjadi objek dalam peliputan berita dan harus makhluk hidup yang berakal sehat serta berpikiran. Kalau melakukan wawancara itu ada etikanya ya anak-anak. Ya, etika wawancara apa saja? Yang pertama adalah jujur dalam menulis jawaban. Yang kedua, cermat dan teliti. Yang ketiga, objektif dan natural. Yang keempat, tulis jawaban responden selengkapnya. Yang kelima, menaruh perhatian dan penuh pengertian terhadap responden. Yang keenam, sanggup membuat responden tenang dan bersedia untuk menjawab pertanyaan. Dan yang ketujuh, yang terakhir, menghargai para responden. Hong Timpa Alayung Gambreng. Gambreng. Kamu tidak istirahat, Topan? Tidak, Bu. Saya belum selesai membaca buku. Di luar terlalu ramai. Sebenarnya di kelas ini tidak ada satu anak pun yang bodoh. Yang ada adalah yang rajin dan yang malas. Dan anak pemalas cenderung menjadi bodoh. Tapi rapot saya yang dulu jelek sekali, Bu. Makanya kamu harus belajar. Meskipun tidak ada ujian, kita harus belajar setiap hari. Mengulang-ulang pelajaran dan rajin latihan soal. Mengerti semua? Mengerti, Bu. Ali, balikan bukuku. Awas kau, Ali, tunggu. Lihat, si Ali jatuh. Nalu, anak orang Ada apa ini? nangis. Ada apa? Ih, kakinya berdarah. Pasti dimarahi Bu Guru. Kenapa terjadi begini? Kamu kenapa, Ali? Dia dikejar Topan, Bu. Topan, sini. Kenapa kamu kejar-kejar Ali? Kamu mulai nakal ya? Kenapa aku yang disalahkan? Kamu sedang baca buku apa? Buku sejarah Thomas Alva Edison. Dia yang menemukan bola lampu. Wah, bagus itu. Oh iya, Pan. Sebenarnya kamu kemarin gak salah. Yang salah itu adalah Ali sendiri. Iya sih,
Tapi Bu Guru kan nggak tahu kalau Ali yang salah. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Topan. Ibu Guru, saya mau mengembalikan buku yang saya pinjam kemarin. Oh, maaf ya, Topan. Ibu baru tahu bahwa kamu tidak bersalah. Tapi saya salah juga, Bu. Kalau saya tidak kejar, mungkin Ali tidak akan jatuh. Topan, Iya, Bu. buku apa itu? Ini buku tentang olahraga catur, Bu. Wah, bagus itu. Kamu pintar catur ya? Belum, Bu. Masih belajar. Kamu harus belajar terus. Siapa tahu bisa jadi pemain profesional. Kalau ngantuk sebaiknya tidur, besok kesiangan. Baik, Pak. Loh, setirnya kok dibiarkan gratis? Dimakan benteng dong. Diam, Pak. Biar saja. Sudah terlanjur. Ya, mainnya pakai otak dong. Wah, setir kamu dimakan, Pan. Skakmat. Hah? Gila. Hidup Profesor! Hidup Profesor! Hidup Profesor! Kenapa? Kok dipanggil profesor? Iya, Bu. Topan bilang ia ingin jadi profesor. Awas. Kalau ada di antara kalian yang nyontek, akan dikeluarkan dari kelas. Ini bapaknya Topan ya? Benar, Bu. Topan luar biasa cerdasnya. Dia juara umum di sekolah ini. Nilai rata-ratanya 9,3. Tolong diarahkan terus ya, Pak. Baik, Bu. Rapot saya gimana, Pak? Jelek, kurang bagus. Boleh saya lihat rapotnya, Pak? Sudah, nanti saja di rumah. Topan, Iya, Bu. ini. Coba lihat raportmu. Hah? Aku juara umum, Bu. Tapi seperti ini kok juara umum? Memangnya kamu minta nilai berapa, Topan? Ya 100 dong, Bu. Bagus. Kamu harus kejar terus nilai 100. Bapak, Yap, dan ini hadiah untukmu. aku punya sepeda. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Untuk berhasil, kita harus berusaha dan bekerja keras. Ada pepatah mengatakan bersakit-sakit dahulu. Bersenang-senang kemudian. Yeay! Ananda,
Ustazah rasa itu adalah materi atau ringkasan materi ya yang Ustazah sampaikan. Ustazah rasa Ananda bisa memetik pelajaran dan hikmah dari Ustazah sampaikan. Nah, sesuai dengan penjelasan tadi, nah Ustazah tarik kesimpulannya, kita harus memiliki ilmu atau berilmu. Nah, sebagai perumpamaan dalam sebuah puisi itu yang mengatakan, tuntutlah ilmu mulai dari liang ayunan sampai liang lahat. Nah, seperti itulah kita jangan berhenti terus belajar dan belajar sesuai dengan dalam surah Al-Ankubat ayat 43 yang artinya, dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Nah, Ustazah akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dari Ustazah ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tetap semangat ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.